Mampukah Dewa menutup perjalanan dari tim Fnatic Onyx dan membuat Fnatic Onyx harus bermain di game ketiga, atau Sang Bayi Alien bersama dengan para Raja Langit akan menutup dengan 2-0. So, Happy Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, mampukah Albert tetap bersinar dengan hero yang berbeda? Sementara Ray, kita tahu juga Ray adalah sosok assassin yang perlu diwaspadai. Dari pertama kali debutnya di GPX waktu di MDL terlihat sudah. Iya. Ini bocahnya assassin banget. Bocah assassin banget. That's why dia mungkin kemarin di dalam meta jungler yang agak cukup lumayan lama, meta jungler tank itu ngebuat Ray agak kurang bersinar terlihatnya ya. Iya. Tapi untuk sekarang kembali ke assassin harusnya bakal kembali lagi untuk bersinar bagi Ray. Terutama ketika dia menggunakan Hayabusa juga. Warcry seperti biasa. Dan itu yang akan menjadi senjata dari Hayabusa dengan trail juga. Jadi dipastikan damage yang akan diberikan di early game akan lebih pasti sebenarnya. Wah, gue ngeliat kalau di MDL ya rata-rata Hayabusa itu pakainya Swift. Swift ya. Biar farmingnya lebih cepat. Tapi dengan adanya trail ya sebenarnya ngedeliver damage ke target hero-nya lebih gampang juga kan. Oke, informasi yang telah didapatkan untuk para pasukan dari tim Fnatic Onyx kalau misalnya jungle-nya udah gak bisa dipertahankan. Direlakan saja. Jadi Albert mau gak mau harus coba barter dengan hal yang lainnya. Ya dia dapat wizard juga kan. Tipikal Suns banget ya. Keduanya pakai full yourself. Iya. Biar petrify cepet. Petrify cepet. Terus kalau kita ngomongin terus. soal Albert juga dia mau main ofensif. Dia mainnya Rapture di sini. Flicker. Defensif di awal dan ini bakal jadi informasi yang mahal banget. Gak ada flicker untuk kartu pertama. Oke, dia coba untuk memancing juga supaya ada purify yang dipegang dari Case, tapi tampaknya nggak sanggup. Albert berhasil men-trigger itu dan membuat Albert kayaknya harus mengurungkan niat. Dengan kondisi seperti ini memang utama yang mereka pilih adalah gimana caranya untuk zoning out ke arah Purple. Karena Hayabusa dari sosok seorang Ray udah dapetin Purple, tapi kondisinya malah Albert dalam detik saat ini dia nggak punya Purple. Kalau aku ngeliatnya tadi Albert bukan cuma ngedinai atau pengen nge-trigger Purify-nya sih. Dia emang pengen ngedinai Case rotasi ke bawah aja di menit 140. Makanya Mueza lihat perbandingan EXP-nya sama Keyboy. Keyboy udah hampir mendapatkan The Way of Dragon terlebih dahulu, tapi Mueza butuh satu wave dulu nih untuk dia clear sebelum nanti dia menyelesaikan level keempat dan ready dengan ultimate implosion-nya. Ditahan bahkan di depan sana. Mueza, The Way of Dragon, mencoba dimakan. Dan Albert following up damage tanpa adanya implosion membuat para pasukan dari tim Dewa. Mereka tidak punya power yang sangat kuat, tapi Sans di sana masih bertahan dengan pasif yang dimiliki. Albert melakukan rotasi, tapi nampaknya dengan damage yang diberikan dari seorang Case. Dia harus mundur ke arah belakang, damage-nya terlalu sakit. Keyboy akan menjadi korban dari keganasan tim Dewa. 1-1. Apakah kali ini Albert berhasil mendapatkan takeover-nya? Gagal! Dan di depan sana Albert one man situation nampaknya gagal bisa menghadapi Hayabusa dari Ray. Oke, turtle memang didapatkan oleh Fnatic Onyx, tapi pertukarannya nyawa Be. Di kondisi buff udah nggak ada loh. Ya, tapi kalau buat sekarang seenggaknya masih ada keuntungan yang bisa didapatkan ya. Sharing gold terutama untuk Haritnya juga bagi cewek. Agar nanti dia bisa keep up dengan adanya pertukaran kill yang sempat terjadi di bagian river. Tapi lagi-lagi sih dengan ada follow up cepat tadi sih. Dan itu kayaknya terlalu all in. Agar nanti Muezanya nggak bisa hadir dengan adanya implosion. Karena itu akan sangat mengganggu bagaimana penggunaan dari setup turtle-nya. Oke, tapi lihat di sana. The wave yang dikeluarkan. Langsung ada rough wave. Tiga seorang Mueza berhasil menyelamatkan dari Case. Nampaknya membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini gagal untuk tercuri. Dengan tidak adanya dari Flash of the Oasis, setidaknya Sans masih punya power akan hal tersebut, Profesor. Rough wave-nya masih valid loh untuk bisa dapetin satu point kill. Dia nggak panik loh. Dia tunggu Purify bener-bener tunggu Petrinya Sans, Be. Dia tungguin dulu agar nanti nggak ke-trigger dua kali ya untuk efek sisinya. Dan kalau kita melihat dari item tadi, Watt udah sempat selesai dengan ada glowing one. Itu farming yang cukup cepat sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomongin di area dari gold lane, kita nggak begitu banyak kendala atau team fight yang terjadi di bagian top lane. Tapi kita bakal fokus ke area rivernya, karena siapapun yang nge-trap duluan harusnya bakal punya keuntungan. Dan Dewa itu udah ngejalanin trapnya sedari tadi, dari menit yang pertama. Tapi cuma mendapatkan 2 point kill in total. Tapi kalau aku bilang Dewa United nih, harusnya dia coba untuk ngebuka terlebih dahulu. Dia yang invite jungle terlebih dahulu atau enggak rumputnya dia yang pegang. Kenapa? Kalau dia seperti ini terus ini bahaya untuk seorang Muezanya. Mereka nggak siap untuk bisa menghadapi sosok dari seorang duel dengan Keyboy. Dapat di depan sana, Ray ada shadow kill. Fokus menuju ke belakang, Key setengah primal, war for defensive. Tapi nampaknya cewek standby on position. Awat is coming, rush target utama. Dan lihat itu di dark keningnya, terlalu sakit. Di sini double kill akan coba didapatkan oleh seorang Watt. Dan satu momen akan coba ditangan oleh seorang Albert, nampaknya gagal. Karena order billions from Super Awat Supriyadi. Hadirnya Watt menjadi mimpi buruk bagi
bagi Onyx. 3 member yang harus ditukarkan dengan adanya Turtle juga yang langsung di setup. Oke, tapi kali ini kayaknya bakal di zoning sedikit ya. Karena penggunaan dari Retribution tadi bisa digunakan tapi Purify. Oke, Purify Gaming telah dibuka, tapi lihat Muesa kali ini mencoba kembali karena one last hit game. Still survive. Tapi nampaknya dengan ada burn effect yang membuat para pasukan dari tim Fnatic tetap bisa mendapatkan suara case. Dan di depan sana, buying time terhadap Turtle ketika adanya Albert standby kembali untuk menuju ke arah Alter mereka yang tidak akan mereka lepaskan dari pandangan dan jangkauan mereka. Wah, ini pembelian waktu yang mahal banget karena take over karena Turtle. Mereka bahkan dapetin Turtle-nya sekarang. Ya, screening yang tadi dilakukan oleh Keyboy benar-benar berbuah manis. Thunderbelt untuk Raze dan Bloodwings untuk Suns. Sementara itu kalau dilihat dari pergerakannya, Lunox SWAT ini benar-benar rotasi cepat banget. Dia kayak udah paham betul apa yang harus dilakukan ketika dia bermain dengan hero mage terutama ketika menggunakan di gold lane. Oke, kita langsung ada Radit Overcook di sini. Papu. Wah, Papu, MPLID. salah satu MPLID Extremer dan dia juga caster dari MDL Indonesia ya. Betul Iya, sekali. iya, iya, iya. Wah, ini dia ya salah satu race streamernya. Jangan lupa kalian bisa ke sana juga nanti. Iya, kalian bisa ke sana lihat tuh. Lagi dumel apa sih Dit, sabar Dit, kagak lagi nge-cash. Sabar. Iya, 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 iya. Mungkin ngelihat dari performanya Dewa kali ya, yang agak sedikit up and down. Ini up loh jatuhnya sekarang. Iya, tapi entah kenapa ya, gue ngerasanya selalu bertukaran loh. Jadi nggak ada yang untung 100%. Oke, gak ada yang untuk 100%, tapi informasi yang telah didapatkan dengan adanya informasi dari Muesa untuk ke arah belakang. Implosion! Mencoba di cancel, tapi nampaknya gagal. Shadow Kill masih mendapatkan 2 poin kill. Primal Ward pun tidak akan ada gunanya membuat para pasukan dari tim Dewa berhasil mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Dan teruntuk 2 poin kill ini, untungnya tidak ada objektif yang bisa menjadi pertukaran. Di clear bahkan mid-nya biar nggak ada push di bagian mid lane, hanya pertukaran bagi top lane dan bottom lane. Suns benar-benar manfaatin. Gimana caranya clear dengan cepat apalagi dia udah punya Bloodwings juga. Terlalu banyak pertanyaan yang terjawab dari Bang Dika yang ada di belakang layar kita. Salah satu partner kita di MPL dari Lim juga. Yang bertanya apakah Suns masih layak menjadi di top 1. Atau dia underperform atau semua banyak yang bisa mengejar. Terbukti kalau dia masih, cuma banyak banget yang mengejar Prof. Iya, iya, iya. Dan itu tadi adalah salah satu sebenarnya decision making yang mahal menurut gue. Karena belum tentu bisa selamat. Belum tentu bisa selamat loh kondisinya. Iya, memang. Cukup berani juga lah bisa dibilang. Tapi kalau mengejar gue setuju sih. Bahkan Case juga nih yang kembali hadir di MPLID ya tadi. Dia nggak panikan dari spell. Dan sekarang sih. Oke, dia lagi-lagi punya Primal Ward. Ini bahaya banget sebenarnya. Case, dia punya Primal Ward. Dia punya Purify. Kayaknya kalau target para pasukan dari tim Fnatic Onyx gak coba geser ke Ray ataupun Mueza lagi. Ini bahaya, Prof. Ya, apalagi Mueza sekarang yang bakal coba untuk setup duluan dan bahkan gak ke-detect sama sekali oleh member dari Fnatic Onyx. Ini kalau misalkan implosionnya dapat bakal jadi malapetaka sebenarnya buat mereka. Malapetaka banget sih. Oke, informasi yang terdapatkan. Kalau Mueza menunjukkan batang hidungnya. I love di sana ada seorang Toriso membuka badan, fokus ke arah rest. Tapi implosion yang Fnatic dan Retribution di sound point. Duel yang menuju ke arah belakang, Tifa menjadi gelandang utama. Dan mereka kehilangan seorang rest yang upper. Tabung turun tangan para pasukan dari tim Dewa. Dan lihat, triple kill from Case. Berhasil membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx hanya tersisa Cewek dan Case. Tanpa tinggal diam dan stiker yang sudah keluar di depan dari Calvin Winata. Ini dia kunci dari Dewa United. Bahkan sampai inner turret dapat Be. Ini over banget loh snowballnya sampai hampir 5.000 gold. Parah, ini over banget. 4 kill ditambah dengan adanya 2 turret di bagian central mid lane. Karena itu penting banget loh. Dari tadi Fnatic Onyx mempertahankan agar nantinya Suns tetap bisa nge-camp. Dengan rumput-rumput penting di area river. Tapi buat sekarang karena inner turret mid lane-nya udah hancur. Gak ada tempat untuk bersembunyi bagi Suns untuk nge-trap. Ini bakal susah untuk membuka mapnya. Butuh Keyboy sebagai mata. Tapi itu pun kalau Keyboy gak tertangkap dengan implosion dari Mueza. Oke, berarti mau nggak mau Suns juga bisa harus melakukan trapping boost. Suns harus megang boost juga. Jadi yang megang boost ada Suns, boost musuh ya, bukan boost dari Fnatic. Dan sisanya Keyboy akan menjadi mata aja, Prof. Ya tapi itu sih masalahnya karena mid turretnya udah hilang, 2 bahkan. Buat ngebukain rumputnya ini bakal agak sedikit deg-degan harusnya buat Fnatic Onyx. Jangan Karena lupa, iya salah buka rumput dikit, buyar semuanya. jangan lupa Tigreal loh. 1 purify doang dari cewek. Ya. Bisa jadi counter setup. Lihat di depan sana para pasukan dari tim Dewa. Mereka tahu dari para Fnatic udah standby di depan sana. Dan lihat terdeteksi. Udah ke belakang. Langsung Kevin dengan Shadow Kill.
Mereka kehilangan Kimo, tapi juga mereka kehilangan Red. 2 poin kehilangan menjadi poin kill yang ketiga. Wow, tidak mundur. Fnatic diejam-ejam oleh Dewa di menit yang ke-9. Kehilangan inner turret lagi-lagi Onyx dalam masalah yang cukup serius. Goldnya selalu naik bahkan sampai di 7.000. Ya, dan yang paling terpenting adalah pasif dari turret di bottom lane. Itu udah pecah semuanya. Di menit yang ke-10, 7.000 gold terlalu tinggi kayaknya dari Dewa United Esports. Dan ini dia, gimana game fact by GoPay. Sepanjang perjalanan Suns menjadi mid laner dari MPL ID Season 10 hingga sekarang, Kadita dari Suns 15 kali pick, 86% win rate. Buset. Itu dia pertanyaannya. Stay atau malah menurun buat sekarang? Oke, tapi nampaknya dengan ada invasi kalau Lord mereka gagalkan hanya untuk nge-buying time saja. Karena dari tim Dewa mereka punya Lunox, mereka nggak harus worry Holy Crystal. untuk kondisi Lunox bisa sangat cepat untuk mendapatkan Lord, Profesor. Ya tapi kayaknya lebih bijaknya untuk langsung ke target hero sih. Karena Holy Crystal ini bener-bener bakal owning banget dengan 7.000 gold. Watt bisa makan dari depan ke belakang. Ini bener-bener jadi alternatif dari Kari. Selama Wattnya nggak kena sisi. Dari Itu. tadi sih bener-bener gak Itu kena sih. catatannya. Dia pede tapi Ji, kayak dia punya purify. Lihat. Kimoy mau ngebuka rumput 1 bar hilang itu. Salah buka rumput dikit sih bakal jadi ancaman ya. Terutama untuk Mueza karena implosionnya bisa ke siapapun. Oh, di-stun, Kecuali di-stun. cewek. Oke, dengan zoning out yang berhasil dilakukan oleh Sorizo DKK. Kali ini para pasukan dari tim Dewa mereka mendapatkan Lord dan itu dia Lord yang mereka butuhkan. Ya. Secara free bahkan. Gak ada trade sama sekali juga. Apalagi kalau kita lihat dari bagian top lane tadi. Bener-bener kayak semua penjagaan perfect banget dari Dewa. Zoningnya juga nggak main-main. Dan dengan kehadiran dari Case yang dari tadi sempat kita perbincangkan juga. Bahkan di kolom komentar suka banget aku baca kalau misalkan Dewa mid lane-nya nggak ada masalah gitu loh intinya. Iya kan? Tapi dengan masuknya Case malah itu yang menjadi kunci. Lihat positioningnya, lihat trigger dia. Nggak banget buru-buru mungkin untuk dengan menggunakan Purify. Tapi yang paling bersih adalah damage yang dia berikan. Itu benar-benar on point. Semuanya selalu on point. Semuanya on point. Balik lagi mentality. Mentality. Iya Facing the Giant dan bahkan mereka habis kekalahan di game yang pertama yang tidak cukup baik sebenarnya. Tapi emang benar-benar membuat Dewa 8.000 gold mendapatkan sebuah keunggulan. Untuk bisa mendobrak ini adalah kesempatan Dewa. Tapi kalau mereka ingin bermain dengan sabar ini juga bisa untuk menjadi 3 wave. Tapi left flank terjadi Ray. 2 wave yang dikeluarkan. Lalu di follow up oleh seorang cewek. Dan nampaknya Ravage-nya gagal. Karena siapapun dan bahkan outplay terjadi. Shadow kill karena belakang Ray terperangkap. Shutdown pun dimiliki oleh sosok dari seorang Calvin Winata. Pertukaran tidak cukup adil. Karena mereka tidak punya power clear. Fokus karena Pace-nya. Ini bencana. Pace-nya dan Dewa United. Attack. The Kane, Dewa United menyamakan kedudukan 1-1 Israel facing the Giant. Mentality dari Dewa United gak kendor sama sekali. Bahkan dengan kekalahan di game pertama gak berdampak apapun untuk mereka. Game cepat, early yang solid. Membuat Dewa United Esports meyakinkan bahwa memang apa yang terjadi game yang pertama hanya sebuah kesalahan kecil. Bermain dengan disiplin.